Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 1. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas beberapa topik menarik seputar filsafat dan kehidupan manusia, mulai dari makna filsafat dalam ilmu pengetahuan, kemudian proses menemukan kebenaran, cara manusia memahami realitas hidup, hingga hubungan antara eksistensi manusia dan etika. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih kritis dalam melihat kehidupan. Sebelum kita masuk ke topik, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Jiwan sebagai host, terus di samping kiri saya ada Regina, di sebelahnya ada Nisa, terus di sebelah kanan saya ada Kalila, di sebelahnya lagi ada Bina. Baik, supaya pembahasannya lebih terarah, untuk topik pertama itu akan dibawakan oleh Kalila, terus topik kedua itu dibawakan oleh Nisa, ketiga Bina, dan keempat Regina. Kita langsung saja, kita masuk ke topik pertama. Nah, kalau kita lihat sekarang nih teman-teman, hampir semua ilmu pengetahuan itu berkembang dari cara manusia berpikir dan mempertanyakan sesuatu. Menurut Kalila, sebenarnya bagaimana sih makna filsafat dalam ilmu pengetahuan? Oke. Pernah gak sih kalian tuh mikir ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini tuh mulai dari mana? Kayak kok bisa ya para ilmuwan itu nentuin rumus-rumus ini itu dan bikin kebijakan begini begitu? Jawabannya itu filsafat. Tapi jangan mikir kalau filsafat itu cuma kayak orang tua yang lagi berpikir keras di bawah pohon, itu enggak. Di dunia akademik, filsafat itu sebenarnya mirip kayak bodyguard, sekaligus kompasnya ilmu pengetahuan. Dia itu yang mastiin ilmu itu tetap berjalan di jalan yang benar, logis, dan gak kebablasan. Terus gimana sih cara filsafat menjaga ilmu pengetahuan? Itu tuh melewati 3 pilar utama. Aku jelasin satu-satu ya. Okay. Jadi yang pertama ada ontologi. Tugasnya tuh simple tapi krusial, nentuin batas dan hakikat objek yang diteliti. Maksudnya itu gimana? Jadi filsafat tuh ngasih pagar biar ilmuwan tuh gak melewati batas dan gak bingung, jadi gak tumpang tindih gitu. Jadi filsafat tuh nanya, ilmu kamu tuh sebenarnya mau neliti apa? Mastiin ya objeknya nyata dan masuk akal. Terus yang kedua ada epistemologi. Ini tuh soal cara berpikir dan cara dapetin ilmu itu sendiri. Di dunia ilmiah tuh kita nggak bisa bilang kayak kayaknya kebijakan ini bagus deh, soalnya tadi malam aku tiba-tiba dapat pemikiran gitu. Gak bisa, jadi harus diteliti lebih jauh, dicari tahu lebih dulu lah pokoknya gitu. Terus yang ketiga ada aksiologi. Ini tuh soal etika, moral, dan manfaatnya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan pintar banget, tapi mereka tuh netral, mereka nggak punya perasaan. Bayangin aja kalau misalnya ilmu yang hebat jatuh ke tangan yang salah, kayak misalnya tiba-tiba mungkin di masa depan AI mengambil alih dunia. Benar. Nah, itu kan takut tuh. Benar. Jadi gitu. Jadi aksiologi itu maksud sebagai kompas moralnya pengetahuan. Dia bakal selalu nanya sama ilmuwan kayak, penemuanmu ini berguna nggak buat masyarakat luas? Adil nggak buat semua orang? Atau malah bikin manusia makin tertindas? Gitu. Berarti makna filsafat dalam ilmu pengetahuan itu adalah filsafat itu sebagai dasar dari segala ilmu pengetahuan yang didasari oleh 3 pilar utama. Yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ya? Yes, betul. Baik. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik kedua. Jadi setiap orang itu kan tentu punya cara sendiri dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ada yang berdasarkan pengalaman, fakta, ataupun logika. Nah, menurut Nisa, itu bagaimana sih cara proses manusia menemukan kebenaran? Mungkin bisa sekalian diberikan contohnya. Oke. Jadi di sini aku jelasin ya guys. Di dalam filsafat itu proses menemukan kebenaran dilakukan melalui beberapa cara. Jadi dia itu ada 4 caranya. Yang pertama ada berpikir logis, pengalaman, pengamatan, dan juga pembuktian. Dasarnya manusia itu tuh mencari kebenaran dengan menggunakan akal dan juga fakta agar suatu hal ini dapat dibuktikan dengan benar atau tidaknya. Nah, di sini aku jelasin tahapan-tahapannya ya. Yang pertama itu ada munculnya pertanyaan atau rasa ingin tahu. Jadi manusia itu pasti mempertanyakan suatu hal. Misalnya kayak apakah kejadian ini benar atau apakah informasi ini benar. Pasti ditanyakan dulu awal mulanya seperti apa.
Lalu yang kedua itu ada mengumpulkan informasi ataupun juga fakta. Informasi ini dapat diperoleh dari pengalaman, pengamatan, membaca penelitian ataupun pendapat orang lain, atau misalnya dari yang media sosial itu juga bisa. Nah, yang ketiga itu ada dengan berpikir secara logis dan juga kritis. Fakta yang diperoleh itu tuh setelah itu dianalisis menggunakan akal dan juga logika agar tidak langsung percaya begitu saja. Nah, yang terakhir itu baru membuktikan kebenarannya. Pendapat itu dianggap benar kalau misalnya dia itu punya bukti, terus ada fakta dan juga dapat diterima oleh akal manusia. Nah, di sini aku kasih contoh ya. Aku tuh pernah dengar katanya kalau belajar sambil dengerin lagu itu bikin tambah konsentrasi. Kalian pernah dengar? Kenapa? Kalau iya, aku tuh coba buat menemukan kebenarannya, apakah iya apa enggak. Yang pertama itu aku mencoba untuk cari informasi dari jurnal ataupun penelitian. Setelah aku dapat informasi, baru deh aku coba sendiri pas belajar. Aku coba dengerin musik pas lagi belajar sama gak dengerin musik pas lagi belajar. Lalu setelah itu aku tuh membandingkan apakah hasil belajar dengan menggunakan musik ini lebih oke, lebih bagus, lebih konsentrasi, atau malah sebaliknya. Nah, yang terakhir itu baru aku bisa menyimpulkan berdasarkan fakta yang aku temukan tadi. Nah, fakta yang aku temukan itu memang benar, belajar sambil dengerin musik itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Jadi aku menganggap penelitian yang tadi atau pernyataan tersebut itu dapat dianggap memiliki kebenaran seperti itu. Jadi kalau di dalam filsafat kebenaran itu nggak cuma diterima begitu saja, tapi harus dipikirkan, diuji dan juga dibuktikan secara rasional seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk dalam menemukan kebenaran itu yang pertama itu harus berpikir secara logis dulu ya. Terus yang kedua pengamatan. Pengalaman dulu. Pengalaman dulu, baru ketiga pengamatan. Betul. Keempat baru pembuktian. Ya, betul. Menarik sih. Kalau gitu kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik ketiga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami dunia di sekitarnya. Menurut Bina, bagaimana proses seseorang itu mengidentifikasi realitas dalam hidupnya? Baik, kita akan ngomongin soal realitas lagi. Realitas adalah kenyataan yang kita alami setiap harinya sebagai manusia. Cara kita memahami realitas itu dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, budaya, serta lingkungan tempat tinggal. Contohnya kita ambil Majuan ini anak modern, kalau Kak Iput ini dia anak perdesaan. Si Jiwan beranggapan bahwa teknologi itu adalah kebutuhan utama bagi mereka. Sedangkan beda lagi dengan kondisinya Kak Iput yang sangat berbeda di perdesaan. Jadi media sosial juga mempengaruhi kita, cara pandang kita, cara menilai kita di setiap informasi yang kita dapat. Dari karena itu, kita harus berpikir kritis agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar seperti itu. Jadi benar itu tidak benar, salah juga bisa salah. Oke, terima kasih Bina atas pendapatnya mengenai topik ketiga. Oke, kita lanjut ke topik terakhir. Nah, manusia hidup itu kan berdampingan dengan orang lain sehingga tindakan atau perilaku tentu berkaitan dengan nilai ataupun moral serta etika. Nah, menurut pendapatnya Regina, bagaimana sih hubungan antara eksistensi manusia dengan etika dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih untuk Mas Jiwan. Di sini saya akan menjelaskan eksistensi manusia. Eksistensi manusia adalah keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki peran dan kebebasan dalam menentukan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hidup sendiri, tetapi juga selalu berhubungan dan berdampingan dengan orang lain, sehingga diperlukan etika agar setiap perilaku tidak merugikan dan tetap sesuai dengan nilai moral. Jadi etika itu berfungsi sebagai pedoman dalam membedakan baik dan buruknya suatu tindakan. Hubungan antara eksistensi manusia dan etika, yaitu dalam
membantu manusia bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Tanpa etika, manusia dapat bertindak semaunya dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial seperti di media sosial. Selain itu, etika juga membuat manusia lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan lingkungan dengan adanya etika, tercipta kehidupan yang lebih harmonis, saling menghargai, dan penuh kepedulian di masyarakat. Oke, jadi berarti penting ya eksistensi manusia itu jika didampingi dengan etika itu kayak ada yang kurang gitu. Benar. Oke, baik. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa filsafat bukan hanya tentang teori, tetapi juga berkaitan langsung dengan cara manusia berpikir, memahami kehidupan, mencari kebenaran, dan bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pendapat dan juga untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan memberi sudut pandang baru bagi kita semua. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.